Dan ini sangat penting untuk teman-teman yang suka dengan hewan reptil. Itu salah satu yang paling penting adalah pencahayaannya dan Ini kita rendam kura-kura. ini yang paling penting kalau kamu mau piara kura, kalau kamu mau suka piara apalagi yang kura ya, mereka perlu banget. Kalau ini Itu Juliana, Beliana. Beliana. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Riko Jayano di CW Karepku. Ini PPKM guys. Waktu yang santai, kebanyakan teman-teman pada di rumah semua ya di masa-masa sulit ini. Tapi pada saat di rumah ini kita pasti cari kesibukan terus ya kan. Nah ini adalah suasana di tempat kita di Citraland. Jadi mungkin kita belum pernah buat video ini ya bro ya, belum pernah video room tour ya. Jadi kita room tour lah dikit-dikit lah apa yang ada di stok kita sambil kita kegiatan hari ini. Jadi tempat ini sebenarnya memang kita gunakan pada awalnya idenya untuk animal cafe. Di bawah itu ada cafe untuk cafe seni dan budaya, tapi juga ada animalnya di lantai 3. Jadi kita memang sediain buat teman-teman yang suka banget dengan hewan eksotik. Hewan-hewan yang kita import kita taruh di sini. Buat teman yang mau pilih kura dan segala macam bisa datang ke tempat ini. Nah, tempat ini memang kita desain agak unik karena kita buat kandangnya ini, sistemnya itu di luar daripada ruangan guys. Jadi kaca ini udah ada sebelumnya. Jadi kita tinggal dulu itu kita tambahin kandangnya di belakang sini. Jadi yang buat teman-teman yang duduk di sini mau minum mau makan itu nggak akan ada bau kayak gitu ya. Jadi udaranya semua ada di luar. Nah, desain tempat yang kita pakai ini memang kita buat dua lampu, satu lampu yang untuk panas, yang di kuning ini panas, yang satu lagi itu lampu untuk terang atau UVB. Jadi UVA dan UVB dalam satu tempat. Dan ini sangat penting untuk teman-teman yang suka dengan hewan reptil. Itu salah satu yang paling penting adalah pencahayaannya dan temperaturnya guys. Jadi saya ajak teman-teman lihat ya. ini lagi diambil dari tempatnya, lalu isi sini lalu direndam. Oh, direndam. Kenapa bang direndam bang? Supaya bisa berak, bisa minum air. Setiap pagi ya bang? Iya, setiap pagi direndam. Direndam semua ya? Jadi direndam semua baru yang tidak jemur lagi biar panas. Kandang kita memang kita sediain cukup luas, ini ada gang di sini. Jadi untuk kedalamannya kita taruh kedalaman sekitar 40 sampai 50 cm dan di lampunya di setiap kota itu kita ada sediain lampu guys. Ini yang panasnya, ini untuk yang terangnya. Dan di sekelilingnya juga kita kasih lampu LED supaya mereka cukup penerangannya cukup untuk mereka mengerti bahwa ini adalah siang dan mereka mulai cari makan gitu ya. Nah, ini yang paling penting kalau kamu mau piara kura, kalau kamu mau suka piara apalagi yang kura ya, mereka perlu banget temperatur dan mereka perlu banget suhu itu sesuai dengan tempat habitatnya. Itu yang satu. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, ini kandang untuk kura-kura baby kita. Nah, banyak sekali teman-teman yang saya lihat waktu kita melihara kura-kura, kita memang suka dengan kandang kita itu kelihatan bersih, mulus gitu ya. Kadang-kadang ada yang dikasih karpet. Nah, itu nggak ada salahnya, tapi buat saya lebih bagus kalau kandang itu dibuat sebisa mungkin sesuai dengan alamnya, kayak gitu ya. Jadi di tempat kita ini kita pakai serbuan kayu buat hamster, dan ini sangat bagus untuk menjaga kelembapan mereka dan juga mereka bisa sembunyi di dalam serbuk kayu ini guys. Jadi kalau malam mereka akan sembunyi di dalam seperti di alamnya. Mereka kalau di alam itu memang secara insting mereka akan mencari tempat yang aman untuk mereka bersembunyi dari predator. Nah ini
kita buat seperti ini. Ini seminggu sekali kita ganti. Kalau udah kotor-kotor kita ganti seminggu sekali. Dan di sini sangat bagus untuk menjaga kelembapan mereka dan supaya tempat mereka juga nggak becek ya. Dan mereka juga memperkecil kemungkinan mereka untuk stres, guys. Ini tempat yang kamu perlu siapin kalau kamu mau mencoba piara kura-kura darat. Dan untuk itu juga yang paling penting lagi adalah lampu ini nggak boleh dinyalakan 24 jam, guys. Jadi ingat, lampu untuk kura harus 12 jam terang dan 12 jam itu harus gelap. Jadi kalau kamu nyalain lampu 24 jam, sistem metabolisme mereka akan rusak dan mereka akan kecenderungan akan gampang sakit. Jadi malam harus gelap ya. Walaupun agak dingin nggak apa-apa karena di tempat asal mereka itu kalau malam juga dingin juga gitu ya. Nah ini stok kura-kura baby kita untuk sulcata. Kelihatan sehat-sehat banget, jam segini biasanya mereka tidur. Nah rutinitas yang kita lakukan setiap hari adalah ya kita tetap kita jemur, kita tetap kita bawa ke matahari pagi-pagi sambil dijemur, sambil direndam. Setelah itu jam-jam 9, jam 10 mulai dipindahkan ke dalam kandang yang seperti ini. Ini kita rendam kura-kura. Semuanya ya Bang ya? Ini semuanya. Setelah direndam, terus dijemur lagi biar kena sinar dikit baru masukin. Sekitar setengah jam. Sekitar setengah jam lalu Lalu nanti airnya dibuang terus keringin dikit. Dikeringin Biar airnya dikit. kering, baru masukin di tempatnya. oh masukin kandang lagi. Masukin kandangnya lagi. Terus ini sayur-sayurannya, Ini makanannya ya? makanannya. Ini jenis sayur apa aja bisa. Ini Verdalis, Mas. Verdalis apa Vedalis? Verdalis. Tiger Vedalis. Kalau ini Itu Juliana, Beliana. Beliana. habis direndam, dijemur, terus dimasukin dalam kandang. Setelah itu baru dikasih makan. Jangan terlalu kebanyakan karena nanti rusak. Itu rutinitas kita dan setelah itu kita kasih makan sesuai dengan kegemaran mereka. Kalau untuk kura cherry head kayak gini ini sama, pemeliharaannya juga sama. Cuman mereka memang jauh memerlukan tempat yang lebih lembab ya daripada jenis kura yang desert seperti sulcata. Jadi untuk kura jenis cherry head ini kita tetap kita pakai semprotan air. Jadi mungkin kita ambil semprotan air dan kita semprot supaya mereka menjaga kelembapan mereka, guys. Nah, ini dia. Ini semprotan air kita. Mereka perlu disemprot seperti ini. Kalau misalnya musimnya agak panas, kita semprot mungkin satu hari 1 atau 2 kali ya. Tapi kalau cuacanya mendung atau dingin, cukup 1 kali aja, guys. Ini penting banget. Jadi nggak usah sampai basah banget, yang penting mereka kelembapannya ada. Jadi itu membantu mereka untuk menjaga kelembapan di sistem metabolisme mereka dan menjaga supaya mereka bisa merasa aman dan makannya juga akan lancar. Nah ini adalah kura Beliana, guys. Jadi kura Beliana ini sengaja kita import dari Afrika juga untuk teman-teman yang suka kura yang tidak bisa terlalu besar. Dan ini termasuk forest juga. Jadi dia perlu tempat yang agak lembab. Dan kura Beliana ini adalah kura yang makannya itu pada malam hari. Jadi untuk teman-teman yang miara kura Beliana, mungkin siang dikasih makan nggak mau, jangan khawatir karena mereka waktu malam mereka lebih aktif. Ini yang kita lakukan, kita semprot
dan kita kasih makan sayur-sayuran, dan kadang-kadang mereka suka juga makan serangga-seranggaan dan cacing tanah. Karena kita bisa lihat di paruhnya ini seperti parrot beak ya. Seperti paruhnya parrot, ini fungsinya mereka untuk menggali di tanah atau memakan hewan yang agak keras atau serangga. Oke guys, itu aja video kita. Semoga bisa bermanfaat, semoga hewan kita lestari, dan semoga teman-teman juga bisa mengisi masa-masa isolasi ini, masa-masa PPKM ini dengan lebih lebih kreatif dalam merawat hewan-hewan peliharaan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam lestari.